sekarang saya kelas 12 SMK. Saya mengikuti Olimpiade Mikrotik untuk mendapatkan pengalaman baru. Dan nama saya Abdul Hazar Ratna. Sekarang saya kelas 11 SMK mengikuti Olimpiade Mikrotik karena ingin jadi juara. Kami berdua dari SMK Terpadu Madinah Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas kami sebagai persyaratan mengikuti lomba Olimpiade Mikrotik tahap pertama dengan tema menerapkan VPN dengan protokol PPTP tunnel pada mikrotik. Sebelum masuk konfigurasi, saya akan sedikit menjelaskan tentang VPN. Apa itu VPN? VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah teknologi komunikasi yang menggunakan koneksi pribadi atau private yang dapat terhubung ke sebuah jaringan publik. Dengan menggunakan VPN, ibaratnya kita seakan-akan membuat jaringan dalam sebuah jaringan yang biasa disebut dengan tunnel atau terowongan. Dan dengan itu, kita juga tetap dapat mengakses jaringan publik. Hebatnya, jaringan yang terbentuk oleh VPN bersifat pribadi, yang artinya di mana tidak semua orang bisa mengaksesnya. Bahkan data yang dikirim oleh jaringan VPN akan terenkripsi secara otomatis, sehingga tetap menjadi rahasia meskipun Anda mengaksesnya melalui jaringan publik. VPN pastinya menggunakan salah satu dari 3 protokol teknologi jaringan seperti PPTP, L2TP, dan standar terbaru Internet Protocol Security atau yang biasa disingkat menjadi IPsec. Dan di bawah ini merupakan sedikit gambaran tentang koneksi VPN yang terhubung menggunakan protokol PPTP. PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol adalah suatu protokol jaringan yang mengizinkan hubungan point to point protokol atau PPP melewati jaringan IP dengan membuat Virtual Private Network atau VPN. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah konfigurasi dasar, yaitu menghubungkan router ke internet. Metode yang saya gunakan untuk menghubungkan router ke internet adalah dengan metode wireless. Kita tes ping Google. Oke, pingnya sudah berjalan dan hasilnya terhubung. Setelah kita menyelesaikan konfigurasi dasar yang baru kita selesaikan tadi, tahap selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PPTP tunnel yang menghubungkan router kantor utama ke router kantor cabang sesuai dengan topologi sebelumnya, dan berikut konfigurasinya.
Konfigurasi ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu konfigurasi pada router kantor utama dan konfigurasi pada router kantor cabang. Langsung saja kita ke tahap yang pertama, yaitu konfigurasi pada router kantor utama. Kita masuk ke menu PPP. Setelah itu kita pilih PPTP server. Kita enable. Kemudian pada parameter default profile pastikan default encryption. Setelah itu kita klik apply dan oke. Selanjutnya kita masuk ke menu secret. Kemudian kita tambahkan. Di sini kita akan mengisi beberapa parameter. Yang pertama parameter nama. Kita masukkan namanya kantor utama. Kemudian di parameter password kita masukkan passwordnya. Di parameter service kita pilih PPTP. Selanjutnya di parameter profile kita pilih default encryption. Setelah itu di parameter local address kita masukkan IP sesuai topologi. Kemudian di parameter remote address kita masukkan IP sesuai topologi pada router kantor cabang. Setelah itu kita klik apply dan oke. Selanjutnya kita masuk ke menu interface. Kita tambahkan, pilih PPTP server binding. Selanjutnya kita akan mengisi beberapa parameter, yaitu parameter nama dan parameter user. Kita masukkan namanya. Selanjutnya di parameter user kita masukkan nama user sesuai yang ada di secret, yaitu PPP kantor utama. Setelah itu kita klik apply dan oke. Selanjutnya kita akan menambahkan IP root dengan cara masuk ke menu IP. Setelah itu masuk ke menu root. Kemudian kita tambahkan. Kita akan memasukkan dua parameter, yaitu DST address atau destination address dan gateway. Kita masukkan di parameter destination address ini IP lokal network kantor cabang. Kita masukkan sesuai topologi. Kemudian di parameter gateway kita pilih interface PPTP server yang baru saja kita buat, yaitu dengan nama PPTP in kantor utama. Setelah itu kita klik apply dan oke. Pada tahap selanjutnya, konfigurasi pada router kantor cabang. Pertama-tama kita pilih menu PPP. Di menu PPP kita menambahkan interface PPTP client. Kita ubah namanya menjadi PPP yang ingin kita buat. Saya beri nama Madinah.
Untuk dial outnya connect to Untuk connect to, kita inputkan IP public pada router kantor utama. Pada parameter user, kita tambahkan sesuai PPTP server kantor utama. Passwordnya kita masukkan, kita klik apply dan oke. Di sini kita sudah mendapatkan flag error atau running. Kita memasuki tahap berikutnya, itu menambahkan IP. Di sini kita klik tambah destination address. Kita masukkan IP local network pada kantor utama. Kita masukkan gateway-nya sesuai interface PPTP klien yang sudah kita tadi, yaitu PPTP Madinah. Kita klik apply, oke. Di sini sudah berstatus aktif statik, yang berarti PPTP sudah terhubung antara server kantor utama dan kantor cabang. Kita bisa uji coba melalui CMD. Oke, di sini berhasil. Konfigurasi sebelumnya adalah menghubungkan router kantor utama dan router kantor cabang. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana jika kantor tersebut memiliki lebih dari satu cabang? Berikut topologinya. Berdasarkan topologinya, di sini kita akan hubungkan 3 router kantor, yaitu 1 router kantor utama dan 2 router kantor cabang, yang nantinya setiap klien yang di masing-masing kantor akan saling terhubung. Tidak panjang lebar, mari kita mulai konfigurasinya. Pertama, kita akan menambahkan IP pool dengan cara memilih menu IP, kemudian pool. Kemudian kita akan menambahkan IP pool untuk konfigurasi PPTP. Kita masukkan namanya PPTP. Kemudian di parameter addressnya kita masukkan IP sesuai topologi. Rank 10.1.1.5. Setelah itu kita klik apply dan oke.
Selanjutnya kita masuk ke menu PPP. Di halaman PPP kita masuk menu profile. Kemudian kita tambahkan di menu general, kita akan mengisi beberapa parameter. Yang pertama, parameter nama. Di sini kita masukkan namanya PPP kantor. Kemudian di parameter local address-nya kita masukkan IP sesuai topologi. Selanjutnya di parameter remote address kita pilih IP pool yang baru saja kita buat dengan nama PPTP. Setelah itu kita pindah ke menu protokol. Di menu protokol pada parameter use encryption-nya kita pilih yes. Selanjutnya kita pindah ke menu limit. Pada parameter only one kita pilih no, karena jika default dia hanya terhubung pada satu router. Jika yes, dia tidak akan terhubung ke router manapun. Kemudian kita klik apply dan oke. Setelah itu kita pindah ke menu secret. Kita tambahkan, kita masukkan namanya di sini PPTP kantor. Kita masukkan passwordnya. Di parameter service kita pilih PPTP. Setelah itu di parameter profile kita pilih profile yang baru saja kita buat dengan nama PPP kantor. Setelah itu kita klik apply dan oke. Selanjutnya kita masuk ke menu interface. Kita tambah, pilih PPTP server binding. Di halaman ini kita akan mengisi beberapa parameter, yaitu pertama parameter nama dan yang kedua parameter user. Di parameter nama kita akan memasukkan nama interface-nya yaitu PPTP in kantor. Setelah itu di parameter user kita masukkan sesuai dengan yang ada di secret, yaitu PPTP kantor. Setelah itu kita klik apply dan oke. Selanjutnya kita masuk ke menu IP root dengan cara klik IP kemudian pilih root. Kita tambahkan untuk IP yang menuju ke kantor cabang 1. Di halaman ini kita akan mengisi beberapa parameter, yaitu parameter destination address dan parameter gateway. Di parameter destination address kita masukkan IP local network kantor cabang 1. Kita masukkan sesuai topologi 192. Selanjutnya di parameter gateway kita pilih interface PPTP server yang baru saja kita buat dengan nama PPTP in kantor. Selanjutnya kita klik apply dan oke. Kemudian kita akan menambahkan lagi IP root dengan tujuan kantor cabang 2. Kita tambahkan, kita masukkan destination address-nya sesuai topologi.
Kemudian di parameter gateway kita pilih interface PPTP server yang baru saja kita buat dengan nama PPTP in kantor. Setelah itu kita klik apply dan oke. Di sini flagnya masih S, bertanda S, yang artinya PPTP klien pada kantor cabang itu belum aktif. Sampai di sini saja konfigurasi PPTP server pada router kantor utama. Selanjutnya, kita akan konfigurasi PPTP klien pada router kantor cabang. Oke, pada uji coba ini berhasil, yang artinya laptop kantor utama dan klien itu terhubung. dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq.